Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia kembali Yudit Samanta dapat bersama Anda dan tetap di program tamu hari ini. Di studio sudah ada bersama saya tamu spesial. Siapakah beliau? Memang pemirsa, kurang lebih 20 tahun ya masyarakat menantikan yang namanya sebuah Institut Agama Islam Negeri IAIN Raden Intan Lampung ingin berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Sepertinya keinginan tersebut insya Allah sesaat lagi ataupun sebentar lagi akan segera terwujud. Dan ini bukan hanya pertanyaan saya, namun juga menjadi pertanyaan masyarakat luas pada umumnya dan warga kampus pada khususnya. Kapankah detailnya ataupun jelasnya tepatnya UIN tersebut bisa terwujud? Selama 60 menit kita akan berbincang-bincang bersama tamu saya yang paling spesial hari ini, yaitu Dr. Haji Samsuri Ali sebagai Ketua Tim UIN IAIN Raden Intan Lampung ataupun sebagai Wakil Rektor 1 IAIN Raden Intan. Dan hari ini temanya Jalan Panjang Menuju UIN Universitas Islam Negeri Lampung, begitu ya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dr. Samsuri, hari ini sepertinya tampak lebih ceria, tampak lebih bersemangat ya. Apakah ini sudah ada fenomena ataupun gejala-gejala UIN tersebut akan segera dirumuskan ataupun akan segera terwujud? Persisnya ini ada masalah administrasi atau finansialnya seperti itu Pak? Saya kira tidak ada lagi, kita sudah siap secara administrasi maupun finansial. Karena berdasarkan presentasi kita dengan tim penilai di Kementerian Agama kemarin, dari 22 item pada bulan April yang lalu, kita dapat skor tertinggi. Dan langsung proposal kita itu dilanjutkan di Menfan. Nah sekarang proposal UIN itu sebenarnya tinggal menunggu sign penandatanganan untuk pengesahan dari ajuan proposal kita itu. Dan bersama kita itu tidak hanya IAIN Raden Intan Lampung, tapi ada 3 IAIN yang lain, yaitu IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Banjarmasin, dan IAIN Mataram. Dan perkembangan terakhir itu memang di Menpan karena ada suksesi yang baru, pergantian menteri, sehingga itu perlu ada pembahasan. Tapi laporan terakhir pada UIN yang gelombang ketiga, yaitu UIN Palembang, UIN Sumatera Utara, dan UIN Semarang sudah di-launching oleh Pak Jokowi pada bulan Desember yang lalu. Nah ini menyusul kita nih. Ya, artinya kita siap. Dan bisa dipastikan mungkin masih dalam tahun ini juga ya Pak Dokter? Ya mudah-mudahan, karena bersamaan dengan UIN ini juga kita sudah ditandatangani untuk fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi sebelum UIN ditandatangani, fakultas baru sudah berdiri. Ini kalau boleh tahu Pak Dr. Samsuri, apakah ini berapakah dana yang dibutuhkan untuk ini, ataupun memang ada bangunan-bangunan fisik yang memang harus ada, atau ada yang bisa dikesampingkan, katakan bisa diposisikan nomor 2, atau seperti apa? Ya, kita ada 3 opsi untuk dana itu. Dana pertama dana APBN, kita juga ada peningkatan dari dana APBN. Sebenarnya opsi pertama sudah siap kita dalam 4 tahun ke depan, perubahan fisik UIN itu utama untuk pendirian fakultas baru itu kita siap sebenarnya. Tapi belakang ini ada 2 opsi baru yang menambah untuk mendukung dana finansial kita, yaitu dana sukuk. Dan sekarang tahun ini kita dapat bangunan gedung baru untuk persiapan fakultas baru, dan fakultas lama itu sekitar 10 gedung. Nah, yang terakhir kemarin saya baru presentasi proposal dengan Bappenas untuk bantuan luar negeri dari IDB, Islamic Development Bank, itu sekitar $40 juta. Ini bisa dikomentarin, ini letak atau map pada untuk gedung UIN kita ya Pak? Ya, ini master plan kita sesuai dengan permintaan IDB yang terakhir. Oh baik. Ya, jadi ada 6 fakultas baru yang akan kita bangun, tambahan dari fakultas yang lama. Baik. Oke, sebenarnya apa yang untuk bangunan fisik katakan ya, apa sih yang wajib ada dan apa juga yang sebenarnya tidak wajib atau bisa dibilang sunnah ya untuk persyaratan menjadi UIN? Ya sebenarnya kalau yang kita inginkan adalah karena kita kan selama 4 tahun ke depan itu, selama perubahan UIN itu akan membangun 6 fakultas baru. Jadi kita tentu butuh gedung perkuliahan dan laboratorium tentunya. Jadi gedung-gedung pendukung lainnya. Nah dalam kaitan itulah kita didorong untuk maju oleh
IDB. Untuk bantuan 80% itu fisik. Sekitar kita dijatah sekitar 40 juta dolar atau sekitar ya kalau sekarang sih hampir 500 M gitu ya. 80% itu untuk pembangunan fisik. Untuk pembangunan fakultas fisik. baru. Baik, Iya. baik. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Kemudian amin. Pak Dr. Samsuri ini sebagai perkiraan saja katakan seperti itu. Perkiraan IAIN kemudian menjadi UIN itu kapan kira-kira? Kalau kita semangat kita karena memang sudah dirancang hampir 20 tahun yang lalu dan ini kita ada momentum untuk berubah itu, maka sekarang kita selalu mendorong bukan hanya menunggu ya, kita melakukan upaya-upaya politik juga di samping upaya-upaya administratif dan terakhir itu di antara salah tim UIN dari 4 IAIN itu juga sudah menghadap Wapres untuk mendorong percepatan SK UIN ini diterbitkan oleh Menpan dari oleh Menpan ini. Gitu. Apakah demikian dapat dikatakan bahwa UIN sekarang sudah ada di depan mata, Pak? Ya saya kira bisa dengan isyarat-isyarat 80, 90 kalau persentase? Ya kalau kesiapan kita sudah hampir 100% kan kalau kesiapan untuk berubah jadi UIN dari segi konsep. Tinggal menunggu SK. Tinggal menunggu SK. Baik, luar biasa, mudah-mudahan lancar ya. Sebenarnya kendala utama selain SK itu untuk mewujudkan IAIN dan UIN itu apa ada selain itu? Ya saya kira realisasi dari konsep semangat dari berdirinya UIN itu kan ingin meretas dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Jadi setidaknya dalam konsekuensi itu kita akan membangun fakultas-fakultas baru yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan umum, tetapi tidak meninggalkan katakanlah tetap memprioritaskan pengembangan pengetahuan agama. Ya, saya kira itu. Kalau ada wacana yang berada di luaran sana, mohon maaf ini Pak Dokter, apakah kemudian transformasi dari IAIN menjadi UIN ini adalah karena memang kitanya belum siap seperti itu, Pak Dokter Samsuri? Saya kira tidak di tingkat internal kita memang sebelumnya ada yang sempat mengkhawatirkan perubahan itu akan berbias terhadap fakultas-fakultas agama yang lama itu ya. Karena lahirnya fakultas-fakultas baru yang mungkin animonya lebih tinggi misalkan. Tapi kenyataannya tidak. Sekarang saja yang dalam 4 fakultas lama, yang fakultas agama, kita animo mahasiswa baru saja peminatnya itu hampir 12.000. Kemudian untuk 2014-2015? Ya, ini baik. yang lalu, yang 2014. Sekarang ini kan sedang tahap pendaftaran. Itu 12.000 dan kita hanya menerima 4.000 dari 12.000 itu. Luar biasa Pak, berarti bukan kalau masalah kesiapan sudah ready ya, katakan seperti itu ya. Betul, kita selama ini udah berapa tahun ini 10 besar untuk peminat PTKIN ya. Sekarang istilahnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu kita masuk 10 besar. Dari berbagai provinsi? Dari berbagai provinsi, dan skala penerimaan kita kan tidak hanya Provinsi Lampung kan, sudah nasional kan. Karena itu kan bersifat online kan, yang SPAN ya, kayak sekarang istilahnya SPAN, ya, saat PTKIN. Yang kemudian yang memilih masuk di IAIN katakanlah untuk saat ini menjadi diharapkan segera terwujud menjadi UIN, Raden Intan. Kalau dari provinsi lain dari mana saja Pak? Ya dari Jawa Timur ada, dari Jawa Barat, Banten Lampung, juga, iya dari luar Banten biasa, dan ya? Sumbaksel juga mahasiswa kita, bahkan mahasiswa kita sekarang kan ada dari luar negeri juga, dari Thailand dan Malaysia yang kita asramakan. Mereka mempelajari agama juga seperti itu Pak? Iya sama, dan mereka tinggal di asrama. Luar biasa, dan ini yang paling menarik ya ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak, tetap di sini ya Pak ya. Pemirsa Sido TV Lampung, jangan kemana-mana, tetap di sini di program tamu hari ini bersama Yudit Samanta dan bersama dengan Bapak Dr. Samsuri Ali. Bapak Dr. Samsuri Ali sebagai Ketua Tim UIN IAIN Raden Intan ataupun Wakil Rektor 1 IAIN Raden Intan Lampung. Setelah pariwara berikut ini. Cinta tak pernah terbayangkan, kisah kita kan berpisah untuk sementara. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16
setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal. Menambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Kami pun, kami dari Hijau Daun. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Ya, kita kembali lagi di program tamu hari ini dan Yudit masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Samsuri Ali sebagai Rektor 1 IAIN Raden Intan Lampung ataupun sebagai Ketua Tim UIN IAIN Raden Intan Lampung. Kita masih membahas masalah jalan panjang IAIN menuju UIN Universitas Islam Negeri, seperti itu. Pertanyaan Yudit saat ini adalah, Pak Dr. Samsuri, berapa jumlah fakultas dan jurusan apa saja itu yang ada di IAIN saat ini, Pak? Sekarang kita punya yang 4 fakultas dengan 28 prodi ya. 28 prodi yang nanti akan kita kembangkan menjadi 10 fakultas dengan komposisi yang baru ya, jadi 6 fakultas baru yang akan berkembang ketika perubahan menjadi UIN. Bahkan saat ini pun sekarang sudah mulai turun SK-nya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bahkan sebelum berubah menjadi UIN kan akan ada nambah menjadi 5 fakultas. Dan nanti ada 6 fakultas baru, kemudian akan penambahan prodi itu sekitar 63 prodi. Dari 28 ada peningkatan menjadi 23. Ya boleh tahu apa-apa saja, Pak? Salah satunya fakultas yang baru itu adalah Saintek. Di situ ada Teknik Lingkungan, kemudian antara lain, kemudian juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu juga ada Perbankan Syariah. Kemudian kita juga akan ada Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Pikom. Itu kita nanti mungkin ada jurusan film dan iklan barangkali. Kemudian ada juga Psikologi, ya dengan peminatan beragam, misalnya psikologi sosial, psikologi Islam dan seterusnya. Dan juga kita rencanakan juga ada Fakultas Kedokteran, itu juga lebih fokus kepada kedokteran tropis gitu dan kesehatan lingkungan juga kita masuk di dalam prodi. Oh, berarti sekarang untuk Fakultas Teknik Lingkungan seperti itu nggak perlu ke Jawa lagi ya, di sini sudah ada ya. Gitu. Prodi dia masuk di Saintek itu. Saintek ya. Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, Pak Dr. Samsuri, kemudian saat ini masyarakat, katakanlah warga kampus, bisa seperti itu, sebagian ada yang mengkhawatirkan ketika Institut Agama Islam Negeri ini berubah menjadi Universitas Islam Negeri, katakan seperti itu, kemudian corak asli keilmuan Islamnya akan tercabut. Bisa dijelaskan atau bisa diberikan komentar tentang statement ini, Pak? Ya, saya kira kekhawatiran itu saya katakan bisa dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya di kalangan eksternal ya masyarakat, tapi juga di kalangan internal sendiri, sivitas akademika. Tapi sudah kita jawab bahwa itu ada 2 hal yang membuat proses integrasi perubahan status IAIN menjadi UIN itu. Pertama, Fakultas Agama itu akan tetap dominan dibandingkan fakultas-fakultas umum. Komposisi yang saya katakan dari 10 fakultas yang akan menjadi 10 fakultas di UIN itu 60% itu fakultas di bawah Kementerian Agama. Misalnya kita akan dari 4 fakultas yang ada, kita akan menambah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Itu di bawah Kementerian Agama. Kemudian fakultas yang lain yang umum itu di bawah Kementerian Ristek dan Dikti kan sekarang.
Nah, artinya di dalam komposisi itu Fakultas Agama tidak dikalahkan dengan berdirinya UIN ini. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu agama itu akan terintegrasi dengan ilmu-ilmu umum di fakultas-fakultas umum. Artinya pengajaran ilmu agama tidak hanya di Fakultas Agama, tapi juga di fakultas-fakultas umum. Dan inilah makna integrasi itu. Jadi kalau UIN atau katakan Universitas Islam Negeri itu tidak bisa melaksanakan proyek integrasi ilmu itu, maka dianggap gagal, saya kira kan. Dan itulah jawaban yang paling tepat untuk kalangan yang mengkhawatirkan Fakultas Agama ketika terjadi perubahan status menjadi universitas. Jika demikian, kemudian pertanyaannya adalah plus minusnya sendiri dari IAIN menuju ke UIN. Saya melihat lebih banyak plusnya ya. Pertama tadi dalam konteks pengembangan akademik kita akan semakin luas ya, karena ada tantangan baru yang saya katakan tadi, konsep integrasi keilmuan. Karena di saat inilah momentum kita untuk masuk kepada proses integrasi pada tingkat finalnya ya, tingkat finalnya dari problem sejarah yang selama ini dialami umat Islam. Kemudian yang kedua, dengan perubahan menjadi Universitas Islam itu akan memperluas pengabdian kalangan agama dengan berintegrasi dengan pengetahuan-pengetahuan praktis di masyarakat. Dan saya kira itu lebih memperkaya pengabdian sivitas akademika di tengah masyarakat Islam. Baik. Sejauh ini ada respon ataupun feedback katakan dari tim pengajar atau dari dosen-dosen ataupun dari warga kampusnya seperti itu tentang akan bertransformasinya dari IAIN menjadi UIN? Ya, kita sudah ada langkah-langkah yang langkah-langkah positif ya dalam kebijakan pimpinan terkait dengan persiapan perubahan menjadi UIN ini. Kita juga mengangkat yang sekarang ini lebih banyak adalah dosen-dosen kontrak ya, yang non PNS ya. Jadi dosen tetap non PNS yang itu berlatar belakang pendidikan umum sudah mulai masuk ke mengajar di lingkungan IAIN. Dan itu tentu saja pada tahap awal ada respon yang cukup mengkhawatirkan di kalangan dosen-dosen agama dengan kalangan dosen-dosen yang umum. Ya, tetapi kita sudah mengantisipasi bahwa dosen-dosen umum katakanlah ya, yang membawa pengetahuan umum itu juga akan ada semacam matrikulasi untuk bagaimana bisa mereka mengenal nilai-nilai keislaman itu dalam insersif dengan pengetahuan umum yang dia ajarkan. Dalam posisi saat ini untuk matrikulasi itu sudah pernah dilakukan ataupun baru akan dilakukan atau kelihatan dari katakanlah respon pada saat ini mereka atau sudah mulai ada yang ini sisi ada blocking katakan seperti itu. Mohon maaf ya. Ya, saya kira secara sporadis sudah dilakukan itu ya, menengahi perbedaan-perbedaan pandangan antara teman-teman dosen di Fakultas Agama dengan dosen di Fakultas Umum. Tetapi ke depan ketika perubahan status ini terjadi, kita akan melakukan secara sistemik ya. Artinya kan itu ada lembaga tersendiri yang mengolah bagaimana melakukan pengayaan terhadap dosen-dosen umum dalam bidang keislaman. Itu untuk dosen-dosen umumnya ada syarat-syarat tertentu? Ya tentu, berdasarkan kebutuhan fakultas baru yang akan kita buka. Kemudian yang kedua juga tentu mereka mengamalkan ajaran Islam. Background itu yang paling penting untuk sementara itu. Dan tetap itu menjadi prinsip utama ya, tetap menjadi syarat utama, ketentuan dan syarat menjadi tim pengajar ataupun tim dosen di situ. Iya, karena ini sebenarnya proses antara saja kan. Ke depan kita tidak lagi mengangkat dosen-dosen umum yang murni dari fakultas umum, tapi kita ingin mengangkat dosen-dosen yang berlatar belakang pendidikan umum yang terintegrasi dengan Islam. Artinya berasal dari alumni UIN ya, Universitas Islam Negeri di Jawa misalnya atau di daerah lain begitu. Sehingga kita tidak lagi melakukan matrikulasi terhadap mereka. Ya. Jadi dapat dipastikan bahwa corak keislaman ketika IAIN nanti akan bertransformasi menjadi UIN tidak akan hilang, tidak akan tercabut katakan seperti itu. Ya, saya kira pasti karena itu misi pokok kita. Integrasi itu kan misi pokoknya kan tidak hanya ingin mencapai kebijaksanaan dalam pengetahuan, tetapi yang paling penting itu adalah pencerahan tauhid.
Karena dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan kita tidak bersumber pada pencerahan tauhid, dianggap gagal secara ideologis Islam. Ini luar biasa, sangat menarik sekali pembicaraan kita ya Pak ya. Nanti akan kita lanjutkan, jangan kemana-mana Pak. Dan pemirsa juga, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I so want to give. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Ya, pemirsa, kita masih bersama dengan Wakil Rektor 1 IAIN Raden Intan Lampung bersama dengan Bapak Dr. Samsuri Ali, Bapak Dr. Haji Samsuri Ali ya, tepatnya sebagai Ketua Tim UIN Raden Intan. Dan kita akan bertanya sedikit di segmen ini, kita akan mengurai, mengorek profil beliau. Saatnya untuk bertanya. Pak Dr. Samsuri, setahu Yudit, Bapak kelahiran Lampung, kemudian tapi banyak menghabiskan pendidikannya di luar Lampung. Bisa diceritakan, Pak? Ya, saya memang lama di Jawa, pendidikan dasar saya. Meskipun saya lahir di Lampung, di Lampung Selatan tepatnya. Kemudian saya oleh orang tua saya dimasukkan mengikuti pendidikan tradisional pesantren di Jawa Timur. Selama lebih kurang 6 tahun gitu. Kemudian saya melanjutkan ke program sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya kira kemudian terakhir saya pendidikannya di Jakarta untuk program dokternya di UIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Artinya memang betul pertanyaan. Memang lebih banyak menghabiskan di Jawa. Kenapa memilih di Jawa? Apakah sudah tidak ada kepercayaan buat di Sumatera, katakan seperti itu, atau memang pendidikan itu lebih baik di Jawa? Pada masa itu mungkin demikian alasan orang tua saya, karena di Lampung kita belum banyak pendidikan agama yang lebih bagus dibandingkan di Jawa, begitu juga pendidikan tinggi. Dan saya kira Jogja itu adalah semacam mainstream lah ya untuk pendidikan di tingkat nasional yang menjadi cita-cita setiap orang daerah di Jogja. Dan saya banyak menimba pengetahuan di Jogja. Ya, pada waktu muda Pak Samsuri dikenal sebagai katakanlah rajin sekali mengikuti namanya kegiatan-kegiatan di kampus katakan, dan juga salah satu aktivis ya Pak ya. Betul. Dan boleh diceritakan kemudian melakukan kegiatan apa saja pada saat itu? Iya, waktu saya mahasiswa pada tahun 80 itu, awal 80 sampai akhir ya. Itu kan pada era Orde Baru, di mana konsep NKK, normalisasi kehidupan kampus itu kan berlaku dengan ketat, sehingga kegiatan
internal kampus itu umumnya tidak berjalan dengan baik seperti senat, ya, dema dan seterusnya. Tapi saya justru bergerak di dua lini. Pertama, yang tumbuh subur pada era 80 itu justru kelompok-kelompok studi. Ya, kelompok-kelompok studi itulah yang dinamis pada era 80-an itu, yang justru aktivisnya lebih banyak mengembangkan aspek intelektualnya dibandingkan keaktivisannya sebenarnya. Di sisi lain saya juga aktif di majalah bulanan mahasiswa atau di dunia jurnalistik kampus gitu ya. Dan menarik bagi saya di kehidupan jurnalistik kampus pada waktu itu ya sering dibredel juga oleh pemerintah, oleh pejabat penguasa kampus ya. Misalnya banyak wawancara saya dengan Ari Budiman, seorang tokoh oposisi pada waktu yang terkenal kan. Itu juga dibredel dan seterusnya banyak tokoh yang lain. Nah, pengalaman-pengalaman itu juga membuat kita matang secara intelektual dan keaktivisan. Kalau singkat saja, atmosfer intelektual mahasiswa pada saat itu seperti apa, Pak? Saya kira karena tumbuh suburnya kelompok studi tadi di kalangan mahasiswa pada waktu itu, justru dunia intelektual lebih hidup dibandingkan dunia keaktivisannya. Karena debat-debat ilmiah di kalangan kelompok studi itu juga sangat intens. Misalnya pada waktu itu lagi tren misalnya tentang teologi pembaharuan, misalnya itu kan sebuah tema yang cukup menarik di kalangan aktivis muda pada waktu itu ya. Dan itu melahirkan tokoh-tokoh yang sekarang banyak muncul di nasional kan, yang seperti Rijal Malarangeng yang misalnya angkatan saya juga, misalnya juga di Mahkamah Agung misalnya Salman Lutan misalnya gitu. Dan banyak lagi ya, kemudian Ketua Komnas HAM tuh Ibdal Kasim misalnya gitu kan. Itu kawan-kawan kita dulu waktu di Jogja banyak berdiskusi terutama ada satu yayasan Hatta ya, ikut juga pada era saya itu mendorong kelompok-kelompok studi ini tumbuh subur. Dan itu fasilitas dari Yayasan Hatta Foundation itu juga memberikan keleluasan untuk aktivis mahasiswa atau kelompok studi itu membaca di perpustakaan Bung Hatta itu di Jogja. Waktu itu diketuai oleh Bung Fauzi Rijal. Ya. Baik. Dan itu atmosfer yang sangat kental pada waktu itu ya Pak ya? Iya. Itu kelebihannya luar biasa Pak. Kemudian boleh tahu nggak Pak, sebagai mantan aktivis, bagaimana Pak Samsuri kemudian melihat sejumlah mahasiswa yang beberapa waktu lalu pernah berunjuk rasa di IAIN, Pak Denintan? Ya, saya kira memang ada sedikit perbedaan ya, cara pandang mahasiswa pada era saya yang tadi kental dengan kegiatan pemikiran ya, intelektual. Tentu saja kalau kita melakukan kegiatan demo, ya memang berhadapan dengan kekuasaan yang cukup keras pada waktu itu era Orde Baru. Tetapi kita tidak mendepankan rasional ya. Jadi tema-tema yang kita angkat untuk untuk berdemo itu memang terukur ya. Teruji di dalam argumentasi ilmiahnya. Nah, dalam konteks kita hari ini ya tentu perkembangan mahasiswanya berbeda, lebih menonjolkan keaktivisannya daripada intelektualnya kan. Tentu saja banyak gerakan demo-demo itu dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran sesaat yang tentu belum dikaji secara mendalam dan bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman antara banyak pihak. Dan itu yang saya kira ekses yang tidak bisa dikendalikan saya kira. Pak Dr. Samsuri, oleh Pak Prof. Mukri, kemudian Pak Dr. Samsuri ini ditunjuk sebagai ketua tim untuk UIN, ya Pak. Bagaimana kalau menurut Bapak mengemban amanah ini? Saya kira itu tantangan yang paling berat ya, ketika saya bekerja di mengabdi di IAIN Raden Intan. Karena ini semangatnya kan sudah 20 tahun yang lalu, mesti harus terrealisasi. Dan itu sekarang diemban di pundak saya. Dan itu kita diberi waktu yang sangat singkat untuk menyusun strategi dan proposal ya UIN itu. Dan itu alhamdulillah dengan tim yang kecil kita bisa menyelesaikan tugas awal ya, tugas konsep dasar pengembangan UIN itu, mulai dari epistemologi keilmuannya, ya, integrasi ilmu maupun penerapannya dalam bentuk fakultas-fakultas baru. Dan justru yang menarik di dalam konsep UIN ini kita menemukan satu model integrasi ilmu yang berbasis lokalitas Lampung. Dan itu konsep itu merupakan pengembangan dari
konsep-konsep UIN sebelumnya, dan itu yang menjadi distingsi UIN Raden Intan Lampung dengan UIN-UIN yang lain. Kemudian yang terakhir kemarin di dalam permintaan dari IDB, apa di core keilmuan yang menjadi unggulan IAIN Raden Intan setelah dia nanti berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Kita baru-baru ini kita ada 3 hal mungkin yang kita kembangkan. Pertama, pengembangan area, di mana kita menggunakan konsep ekokampus, dan itu alhamdulillah pada akhir 2014 kemarin, pada Desember bulan 2014 Desember, kita dapat penghargaan oleh Kementerian Agama sebagai kampus terbersih. Wah, selamat Pak. Dengan penghargaan itu, dan itu tentu tantangan yang perlu kita kembangkan untuk menjaga mempertahankan. Nah, karena itulah kita untuk memperkuat konsep ekokampus itu, core keilmuan kita, kita memilih Islamic Environmental Science, jadi ilmu lingkungan yang berbasis keislaman gitu. Itu tadi teknik lingkungan. Iya, yang akan diterjemahkan di dalam di prodi-prodi yang di beberapa fakultas yang akan kita kembangkan. Itu. Luar biasa. Pak Dr. Samsuri sebagai ketua tim UIN, kemudian juga sebagai wakil rektor 1 IAIN saat ini pasti sibuk sekali, dan untuk membagi waktu bersama keluarganya masih sempat, Pak? Ya, saya kira karena prinsip saya di dalam agama itu kan menjalani saja ya. Menjalani. Apa yang kita dalam program kehidupan ini ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah dengan keluarga. Keluarganya manis-manis kebetulan saya punya 3 putra ya, 2 putri, 1 putra yang bungsu itu. Yang satu sudah kuliah di Fakultas Psikologi, yang satu masih di SMA, yang kedua yang satu masih Subhanallah, SD. sangat bahagia sekali dan bisa membantu. Baik-baik, dan masih bisa membagi waktu bersama keluarga ya, Pak. Jangan kemana-mana pemirsa Sindo TV Lampung, kami akan tetap segera kembali bersama Anda di program hari ini, dan kita masih membahas tema Jalan Panjang Menuju Universitas Islam Negeri bersama dengan Bapak Dr. Haji Samsuri Ali sebagai Wakil Rektor 1 IAIN Raden Intan Lampung. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama 2 Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kalau tadi kita membahas ataupun membongkar sedikit profil dari
Bapak Dr. Haji Samsuri Ali selaku Wakil Rektor 1 IAIN Raden Intan Lampung. Saat ini kita akan sedikit bertanya-tanya mengenai sesuatu yang saat ini menjadi isu juga ya di luaran sana, yaitu Pak Samsuri, negara Turki merupakan salah satu negara yang punya akar sejarah sangat panjang terhadap peradaban Islam yang tinggi dengan meski sempat dipaksa menjadi negara sekuler oleh pemerintah sekuler pula. Kalau begitu Pak Dr. Samsuri melihatnya ini seperti apa? Ya, saya kira itu ada pergulatan sejarah yang panjang ketika dia berubah menjadi negara sekuler pada era modern. Karena Turki itu kan negara kehalifahan Islam yang luas kekuasaannya pada era itu ya, berakhir pada era kehalifahan Abdul Majid kan, pada Perang Dunia Pertama itu diruntuhkan oleh pembaharu Kemal Atatürk itu membawa modernisasi di Turki. Tetapi proses modernisasi itu juga ada gerakan-gerakan sebelumnya, misalnya Turki Muda yang menuntut proses modernisasi terhadap sistem kehalifahan yang dianggap sudah mulai ditinggalkan ya, mulai usang menghadapi antisipasi modernisasi, terutama di teknologi persenjataan. Dan itulah saya kira banyak wilayah Turki mengalami kekalahan, sehingga satu sisi gerakan modernisasi, terutama sekularisasi ya tepatnya, itu memungkinkan untuk memimpin Turki dan menurunkan kehalifahan Turki Utsmani. Dan itu saya kira tragedi sejarah kehalifahan yang cukup tragis di dalam sistem ketatanegaraan Islam. Pak Dr. Samsuri, beberapa tahun terakhir kan negara Turki bisa dikatakan relatif lebih Islami, katakan seperti itu, dan secara perlahan meninggalkan sistem sekuler. Dan belum lama ini Anda mengunjungi bekas Daulah Utsmani tersebut. Bagaimana perkembangan Islam saat ini di sana? Ya, saya kira cukup menjanjikan ya, karena ada kesadaran baru di kalangan masyarakat Muslim, masyarakat Turki, khususnya kalangan muda, bahwa sekularisasi itu justru tidak memberikan dampak yang kuat dalam konteks perkembangan Turki. Mereka justru memilih kembali ke Islam. Ketika ideologi Islam mulai ditawarkan oleh partai-partai yang baru yang memegang kekuasaan sekarang, justru tingkat ekonomi mereka, tingkat kesejahteraan mereka justru lebih meningkat dibandingkan ketika dikuasai oleh partai-partai sekuler. Dan itu juga saya kira satu hal yang mendorong ya kenapa terjadi perubahan dari sekularisasi ke Islam itu. Tetapi juga kita harus memahami juga bahwa ketika era sekularisasi ya, Islam perkembangan Islam di Turki sempat mengalami stagnan ya, berbeda dengan era kehalifahan Turki Utsmani sebelumnya ya, yang mereka menjadi penguasa dunia Islam ya. Pada era sekularisasi itu tentu kita sangat ironis ya. Ternyata Islam itu hanya dianut oleh kalangan tua ya, generasi tua ya, tapi generasi mudanya justru hampir tidak mengenal ajaran Islam dengan baik ya, artinya karena pengaruh sekularisasi itu. Tetapi sekarang kesadaran untuk mempelajari Islam di kalangan generasi muda justru menemukan arah baru di Turki itu. Saya kira perkembangan yang cukup menyejukkan untuk Islam di Turki. Sedikit minta pendapatnya Dr. Samsuri, bahwa baru-baru ini isu yang beredar di luaran sana adalah ada 16 warga negara Indonesia yang kemudian mereka konon katanya bergabung dengan ISIS ya, dan Turki mereka pilih menjadi tempat persinggahan sebelum mereka menuju Suriah, katakan seperti itu ya. Konon katanya 16 ini juga sudah ditemukan. Nah, mengapa kemudian kalau menurut pandangan dari Pak Dr. Samsuri Ali, warga negara Indonesia atau katakanlah mereka ini konon memilih Turki sebagai tempat persinggahan? Ya, saya kira mungkin jalan aman ya untuk masuk lewat Turki itu, karena hampir orang Turki sangat familiar dengan orang Indonesia karena bersama hubungan historis ya, kehalifahan dulu yang panjang, kemudian juga mazhab ya atau ideologinya sama, Sunni ya. Jadi ketika dia mengenal yang hadir itu adalah orang Indonesia, mereka sangat familiar dengan Indonesia karena ada kesamaan-kesamaan itu ya. Tapi mungkin
itu satu sisi saja ya. Tetapi sisi yang lain saya kira warga Indonesia yang diduga menyeberang ke ISIS itu memanfaatkan jalur ini, tetapi juga kita juga harap ketahui bahwa jalur Turki itu juga bukan jalur yang mudah ya, karena topografinya berbeda dengan di Indonesia ya. Saya juga mengunjungi Turki beberapa waktu lalu dengan rektor juga. Kita bertemu dengan kalangan pengungsi dari Suriah, dan itu umumnya banyak terlantar. Mereka menjadi pengemis di kota-kota, di bandara, dan sangat mengenaskan. Dengan tidak bisa berbahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Arab. Sementara di Turki kan tidak menggunakan bahasa Arab kan. Nah, kita berdialog dengan mereka dalam bahasa Arab. Itu juga melihat bahwa bagaimana kesedihan mereka, bahwa tidak benar kalau di Suriah itu akan meningkatkan ekonomi ya. Sementara pengungsinya sendiri menderita di Turki kan. Kalau menurut pandangan ataupun menurut Pak Dr. Syamsuri Ali mengenai ISIS nih, apakah kemudian peradabannya, eksistensi ISIS terhadap peradaban Islam seperti apa? Ya, ISIS ini kan lebih dikemas oleh semangat jihadi yang katakanlah menurut saya sangat sporadis ya, artinya tidak punya satu konsep yang clear soal konsep negara itu. Karena isu kehalifahan yang dituangkan di dalam ISIS sebenarnya itu justru bertolak belakang dengan ideologi ISIS itu sendiri. Karena ISIS ini kan pecahan dari Al-Qaeda, Jabhat an-Nusra ya, pecahan dari anak turun dari Al-Qaeda. Jalur ideologinya sama, itu Salafi jihadi. Jadi dalam konteks ketatanegaraan mereka sangat simpel dibandingkan kalangan Sunni atau Syiah ya. Di ini. Dan ironisnya justru yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini justru adalah penghancuran peradaban-peradabannya, sejarah ya, peninggalan sejarah atau situs-situs sejarah yang ada di wilayah Irak dan Syria yang di bawah kekuasaan mereka. Baik. Pemirsa Sindo TV Lampung, pasti lebih menarik pembicaraan ataupun perbincangan kita mengenai jalan panjang menuju UIN dan sedikit informasi-informasi pandangan dari narasumber kita mengenai saat ini yang katakanlah ISIS terhadap eksistensinya terhadap peradaban Islam. Seperti itu. Kita akan masuk ke segmen terakhir nanti lebih menarik lagi. Maka jangan pernah pindah channel Anda, tetap di Sindo TV Lampung bersama program tamu hari ini. Ku bersujud, terus bersujud untuk memohon ridhomu. Aku yakin Engkau ada. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal, menambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung Yai. Kami dari Hijau Laut. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung Yai. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung.
Ya, pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Haji Samsuri Ali sebagai Wakil Rektor 1 YIN Raden Intan Lampung dan sebagai Ketua Tim UIN Universitas Islam Negeri Raden Intan. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau, tapi nanti saat ini adalah di segmen terakhir agak sedikit seperti biasa, kita ada sedikit permainan untuk tamu spesial saya hari ini. Mudah-mudahan permainan ini dapat dijalankan, kemudian dapat dijawab dengan baik. Kita bermain dengan ketepatan waktu, pemirsa. Kita bisa mulai saat ini juga ya Pak Dr. Samsuri. Mohon maaf Pak. Biasanya kan orang nggak berani kan kasih game, tapi ini saatnya harus bisa masuk ke games ya Pak ya, karena konsepnya sini games. Oke, Pak, di sini pertanyaannya tidak susah, tetapi kita bermain dengan kecepatan waktu. Maka ketika Yudit memberikan pertanyaan dijawab dengan cepat dan langsung masuk pertanyaan berikutnya. Sudah siap ya Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, IAIN. Raden Intan. UIN. Raden Universitas Islam Negeri. UIN atau IAIN? UIN. Baik. Aktivis kampus. Sivitas Akademika. IAIN Raden Intan. UIN Raden Intan. Luar biasa. Kampus hijau. Green University. Eko Kampus. Embung. Kolam wisata lingkungan di sekitar IAIN. Oh, luar biasa, excellent. Oh, di situ ada embung juga Pak. Banyak, ada 8. Ada 8. Ada Ya, 8 saya juga pernah terkoneksi. 8 itu terkoneksi. Ikan bisa berwisata di 8 embung itu. Wah, luar biasa. Kayak ada ekosistem, ada Eko Kampus. Eko Kampus ya. Green University. Green University. Oh, lumayan. Luar biasa, luar biasa. Pak, kita ngomongin masalah perjalanan kemarin akademik tour Bapak ke Turki, kemudian oleh-olehnya apa Pak untuk memajukan UIN, katakan untuk memajukan kampus IAIN Raden Intan? Ya, kita ada MOU dengan Marmara University di Istanbul, itu khususnya dengan Fakultas Ilahiyat. Itu Marmara University itu mirip, formatnya mirip Universitas Islam Negeri nantinya. Nantinya dia tidak hanya Fakultas Agama, juga Fakultas Umum. Dia sudah mengintegrasikan antara Fakultas Agama dan Fakultas Umum. Dan kita sudah menandatangani MOU yang tadi. Bisa dijelaskan Pak? MOU-nya pertama di pertukaran dosen, pertukaran dosen, kemudian juga dimulai beasiswa. Dari 2015 mungkin ya Pak? 2015, kemudian beasiswa dan. Ini penandatanganan ya, Pak? ini publikasi ilmiah dengan dekan Fakultas Ilahiyatnya itu. Kemudian ya 3 itu yang utama di dalam kerjasama MOU, dan mereka sangat familiar menerima kita, dan saya kira tidak hanya kita dari Indonesia yang pernah kerjasama dengan Marmara University, banyak universitas lain juga, ya misalnya UIN Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seterusnya. Kebetulan kita kemarin juga diterima oleh mahasiswa alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang kuliah S2 dan S3 di Marmara University. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian yang kedua kita juga MOU dengan Istanbul Foundation. Itu ada sebuah yayasan yang didirikan untuk mengenang seorang tokoh pembaharu Islam di Turki dan juga dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan konflik ya, yaitu Syekh Badiuzaman Said Nursi. Istanbul Foundation sekarang diketuai oleh Profesor Dr. Faris Kaya, dan mereka juga memberikan kerjasama dengan kita. Kita kerjasama bidang pendidikan dosen untuk postdoktor itu selama 6 bulan gitu di sana. Kemudian juga publikasi ilmiah, juga pertukaran penerbitan, ya artinya karya-karya intelektual antara Istanbul Foundation ini banyak menerbitkan karya-karya, khususnya karya-karya utama Said Nursi yang sangat terkenal. Itu selain Istanbul Foundation, kemudian Marmara University, ada lagi? Itu yang utama ya, memang pokok kita dalam konteks kerjasama itu. Sementara yang lain saya kira yang lebih kepada studi bagaimana Turki mengakomodir perbedaan agama. Baik. Pak, ini waktunya sangat terbatas sekali. Mungkin sedikit saja closing statement buat pemirsa, Pak. Ya, saya sebagai mewakili Raden Intan Lampung, harapan besar kami
transformasi menjadi Universitas Islam Negeri itu mendapat dukungan besar di masyarakat, terutama doanya ya barangkali, terutama doanya, dan mohon pengertian ya bahwa alih status ini tidak akan mendegradasi fakultas-fakultas agama, justru semakin memperkuat fakultas-fakultas agama dan pengembangan ilmu-ilmunya dan juga sekaligus pengabdian di tingkat masyarakat. Iya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio kami, Pak Doktor. Mudah-mudahan tetap selalu solid, tim pengajar, kemudian juga bersama rektor-rektor dan bersama petinggi-petinggi dari IAIN yang akan bertransformasi menjadi UIN. Salam hormat kami untuk semua tim yang ada di IAIN Raden Intan saat ini ya, Pak Dokter. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Ya. Pemirsa Sido TV Lampung, demikian bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Dr. Samsuri Ali, dan beliau adalah Wakil Rektor 1 IAIN Raden Intan yang mungkin dalam waktu dekat ini akan segera bertransformasi, insya Allah mudah-mudahan tanpa halangan ya, bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan tidak ada halangan dan lancar sampai dengan final menjadi Universitas Islam Negeri. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa menginspirasi, dan saatnya Yudit Samanta segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.